Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kembali lagi bareng aku Dolna Angeli, di mana lagi kalau bukan di Semas TV. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa banget, Bapak Horizon, Kepala UPT SMP Negeri 1 Banyumas. Apa kabar Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak Horizon ini menjadi Kepala UPT SMP Negeri 1 Banyumas itu sejak kapan, Pak? Ya, terima kasih. Ini sebetulnya saya baru juga di sini sebagai Kepala UPT, yaitu sejak bulan Mei yang lalu, tahun 2022. Tepatnya tanggal 13 Mei 2022. Jadi belum genap 1 tahun. Iya, baik Bapak. Kalau boleh tahu visi misi dan program dari SMP Negeri 1 Banyumas sendiri itu ada apa aja sih, Pak? Iya, untuk visi kita itu terlaksananya proses pendidikan yang memenuhi standar mutu, berkarakter, inovatif, dan berakar pada budaya bangsa. Kemudian dari misi itu dari visi tersebut kita harus didukung dengan misi yang merumuskan, menciptakan profil pelajar yang berakhlak mulia dan rajin beribadah. Kemudian berikutnya menciptakan pembelajaran yang menarik, menyenangkan dan berkarakter, yang mampu memfasilitasi pelajar sesuai bakat dan minatnya. Misi berikutnya itu menciptakan lingkungan sekolah sebagai tempat perkembangan intelektual, sosial, emosional, keterampilan, dan pengembangan budaya lokal dalam kebinakaan global. Misi selanjutnya itu menciptakan profil pelajar yang berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif, sehingga mampu mengkreasi ide dan keterampilan yang inovatif. Selanjutnya itu menjamin hak belajar setiap anak tanpa terkecuali, termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Jadi walaupun nanti ada siswa berkebutuhan khusus atau inklusi, dalam proses pembelajaran yang menunjung tinggi nilai gotong royong, ya misi kita akan menciptakan seperti itu. Selanjutnya menciptakan partisipasi aktif orang tua dan masyarakat dalam keberagaman yang mewadahi kreativitas pelajar yang berjiwa kompetitif. Ya, itu visi dan misi. Ya. Baik Bapak. Program unggulannya sendiri dari SMP Negeri 1 Banyumas itu ada apa aja, Pak? Ya, sebenarnya untuk program unggulan hampir semua itu program unggulan kita ya, terutama yang didukung oleh SDM yang memang komit untuk meningkatkan kualitas daripada peserta didik kami. Dari unggulan-unggulan itu ada di sini, ada dalam bahasa Indonesia itu ada, kita seringkali dengan tim guru bahasa Indonesia itu mendidik anak-anak untuk pertama tentunya meningkatkan literasi mereka dengan gemar membaca. Mereka sering kali di intern sekolah dulu lomba-lomba bercerita, boleh dibilang seperti itu. Kemudian puisi, kemudian mengerjakan soal-soal bahasa Indonesia seperti UKBI, uji kompetensi bahasa Indonesia yang sekarang dari Dinas Pendidikan Nasional peserta didik diundang untuk itu. Dan akhirnya karena komit daripada tim bahasa Indonesia ini sendiri, maka kita peserta untuk di kabupaten ini termasuk 4 besar terbanyak. Ya. Kemudian program unggulan yang lain ada dari mapel-mapel juga, dari mapel yang lain juga ada matematika, IPA dan IPS. Itu mereka bahu-membahu untuk mendukung suatu program yang namanya OSN, ya, Olimpiade Sains Nasional. Jadi di situ mereka selalu berkomit untuk senantiasa nanti agar program ini menjadi program yang terbaik juga. Maka dari itu mereka ingin menjadi ini juga program unggulan. Dan ada lagi dari tim guru seni budaya. Di sini mereka selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas seni anak-anak didiknya dengan ya seperti yang tadi juga diadakan, tidak hanya dalam kelas, dididik di luar juga semacam eskul. Di sini ada eskul
seni lukis atau ya seni lukis ya. Di situ dikembangkan. Pada akhirnya pada beberapa waktu yang lalu oleh Dinas Pendidikan kita diminta untuk menjadi tempat gerakan seniman masuk sekolah atau GSMS, dan alhamdulillah dengan kreativitas anak didik yang dibina oleh guru-guru seni budaya ini hasilnya cukup baik. Waktu itu kebetulan ketika ada acara ekspresi itu ditampilkan dan tim dari Spansas ini juga ke sana sudah melihat hasil karya mereka. Nah, itu dari seni budaya. Kemudian dari pendidikan agama Islam pun begitu, mereka berusaha menampilkan program unggulan meskipun kita sekolah umum ya, sekolah negeri, bukan yang berpatok kepada sekolah agama misalnya, tapi tetap mendukung kegiatan keagamaan yang kebetulan mayoritas muslim di sini, dan mereka mengadakan program unggulan itu tahfiz, sehingga tidak harus di pondok pesantren. Mereka ingin menghafal Al-Quran di sekolah kami pun ada, sehingga sudah ada beberapa siswa, walaupun ini belum lama mulai, ini sejak saya diamani menjabat ini baru mulai, itu pun sudah ada beberapa siswa yang hafal 1 juz begitu, dan insya Allah ke depan harapan kami bisa lebih, itu sudah ada. Kemudian program dari keagamaan ini sendiri, ada dai ya, ada dai cilik yang dibantu juga oleh orang tua anak-anak ini sendiri untuk sering berlatih, sehingga program ini pun sudah bisa andilah di kabupaten kita, sudah ada juara dai cilik dari sekolah kami. Nah, ini program untuk keagamaan. Kemudian ada juga, nah ini yang nggak kalah pentingnya, program olahraga. Olahraga memang udah sejak dulu di sekolah kita ini, olahraga itu cukup dominan, baik olahraga dalam bentuk permainan maupun bela diri. Ya kebetulan kalau saya sendiri ya asli guru sini juga ya, sebelum saya diamani sebagai pimpinan, guru juga, pada waktu itu ikut menangani eskul, dan eskul olahraga di situ ya karate ya hasilnya cukup lumayan. Nah, yang lebih bagus lagi dalam olahraga ini ada bola voli. Nah, bola voli sering juara kalau kita, terutama yang putri ini sudah kemarin saja juara 1 di Popcup Kabupaten Pringsewu. Kemudian untuk kecamatan ya alhamdulillah juara juga seperti yang diadakan oleh SMK Ma'arif. Kemudian untuk ikut di provinsi, walaupun itu dikelola oleh sekolah swasta, itu ikut juga ya alhamdulillah kemarin juara 1 untuk bola volinya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Dan untuk sepak bola ya sebetulnya udah cukup menonjol. Memang karena di sekolah kadang yang sudah bagus lulus gitu ya. Nah, pada waktu mereka belum lulus, tahun kemarin kita juara 2 Popcup untuk sepak bola. Dan sebetulnya saya pengen juara 1, tapi ya pada Allah memang sudah saatnya lulus dan regenerasinya belum terkejar, maka untuk ini belum bisa juara. Nah, itu program-program unggulan ya, walaupun masih banyak lagi, tapi yang paling menonjol saat ini yaitu olahraga dan seni. Ya. Oke, baik, terima kasih Bapak, luar biasa sekali. Untuk prestasi yang akhir-akhir ini diraih oleh siswa-siswi SMP Negeri 1 Banyumas itu apa aja, Pak? Iya. Untuk akhir-akhir ini ya juara dai cilik se-Kabupaten Pringsewu, ya juara 1 ya. Kemudian tadi saya katakan juara bola voli putri, juara 1. Ya. Nah, kalau di kecamatan cukup banyak sebetulnya. Sampai gerakan baris berbaris pun juara 1. Ya. Okay. Selain daripada yang tadi itu ya, baris berbaris, itu ada solo song juga. Untuk di wilayah kita ini ya juara 1 dari sekolah kita. Oke, baik Pak. Pak, kalau ada nih anak-anak SD yang ingin mendaftar ke SMP Negeri 1 Banyumas itu bagaimana Pak? Baik proses maupun biaya pendaftarannya bisa dijabarkan? Baiklah ya, mudah sekali. Karena sekarang sistem zonasi, jadi untuk siswa itu yang masih masuk zonasi sekolah kami, itu bisa datanya lihat di sekolah, itu
setiap yang mendaftar ya otomatis diterima tanpa biaya ya. Untuk PPDB ini masuk dari SDKSDP memang tidak dipungut biaya. Dan apabila yang bukan zonasi, itu bisa mendaftar juga, hanya mencantumkan sertifikat prestasi. Apakah prestasi olahraga, seni maupun prestasi juara kelas begitu. Dan bisa juga apabila dari daerah lain mau pindah orang tuanya ke sini, maka mencantumkan surat pindah domisili. Kemudian kalau ada dari siswa yang bukan zonasi, misalnya cukup lumayan jauh dari sini, bukan zonasi gitu, mau masuk tapi dari siswa miskin itu pun diterima dalam jalur afirmasi, dan itu tanpa biaya, dan kita menggunakan aplikasi ya, jadi online, pendaftaran online, bisa siswa itu sendiri, bisa dibantu oleh guru SD-nya, atau bisa datang ke sekolah, minta bantu oleh guru-guru yang standby di sekolah untuk online-kan pendaftaran mereka. Oke, baik Bapak. Bapak, terkait dengan kegiatan yang diadakan oleh SMP Negeri 1 Banyumas beberapa minggu yang lalu, kegiatan ekspresi ya Pak? Iya. Itu bagaimana Pak, bisa diceritakan? Oh iya, ini memang kegiatan pertama ya di sekolah kami, dan alhamdulillah itu kalau dibilang sukses ya. Saya apresiasi sekali kepada guru-guru di sekolah kami yang betul-betul berusaha untuk suksesnya acara ini, di mana acara ekspresi ini expose prestasi ya. Di situ mengundang sekolah-sekolah SD, MI sekitarnya untuk ikut perlombaan yang sudah kami tentukan. Karena kami ingin melihat bahwa di daerah kita ini, seputaran kecamatan kita ini sebetulnya banyak anak-anak yang punya bakat yang hebat. Nah, maka dari itu kita coba gali bakat-bakat mereka, dan syukur kalau mereka akhirnya sekolah tempat kami, mereka sudah tahu bakatnya di mana yang juara-juara itu, sehingga tinggal kita kembangkan saja. Ya, baik. Ya, ini kembali ke flashback belakang sebelumnya, sebetulnya lomba seperti ini sudah ada hanya di antar kelas. Pokoknya pada waktu itu hari Jumat kreasi gitu ya, dalam proyek penguatan pelajar Pancasila itu kan ada namanya kreativitas. Nah, di kreativitas itu di Jumat kreasi itu diminta setiap kelas tampil apa saja yang mereka bisa. Silakan. Ketika kami saksikan, Masya Allah, ternyata mereka ada yang pinter ya olahraganya, tampil silat misalnya, ada juga yang pintar menari, ada yang pintar olahraga tertentu ditampilkan di situ. Rupa-rupanya kalau mereka dipancing untuk kreatif, berkreasi, wah, mereka tampil maksimal. Nah, maka dari itu ini anak-anak SD boleh juga nih kita undang dalam bentuk lomba, kita kasih hadiah sebagai stimulusnya kan. Ya alhamdulillah, dengan segala keterbatasan baik dana dan fasilitas ya, kita adakan semeriah mungkin sehingga mereka merasa senang, bisa mendapat pulang bawa piala, bisa mendapat sertifikat atau piagam, bisa ya mendapat uang saku kecil-kecilan lah gitu ya. Alhamdulillah. Dan insya Allah ini program ini kita sebut perdana, karena insya Allah ini akan terus berlanjut tahun-tahun berikutnya, tentunya dengan kemasan dan tata cara yang lebih baik lagi. Amin. Oke, baik. Terakhir Bapak, pendapat Bapak sendiri terkait terhadap dengan terakhir Bapak, pendapat Bapak terkait dengan Semansa Mas TV apa Pak? Oh ya, kita terkesan sekali ya ketika kenalnya pertama kali ketika ada ekspresi di sekolah kami itu ya. Jadi datanglah tim kru TV, ya saya pikir foto-foto saja, video biasa, nggak tahu ini dalam bentuk televisi, dan ini datangnya pun dari sekolah yang dekat sekolah kami gitu, dengan peralatan yang menurut kami cukup bagus, hebat, dan dengan kru yang kelihatan profesional. Sehingga saya tanya pada kepala sekolahnya, Pak, ini
orang-orang dari mana nih? Gak taunya murid-muridnya juga, Masya Allah. Berarti kalau murid saya nanti ke sana, punya keterampilan itu dong kalau mau. Iya katanya, makanya ajak muridnya ke sini ya. Jadi itu kesan pertama ya. Kemudian apalagi kita lihat hasilnya, ada siaran langsung gitu ya. Jadi acara kami Ekspresi Muda itu disiarkan langsung oleh Kru TV itu sendiri. Kemudian ada lagi yang di upload di YouTube, kita bisa buka di link yang sudah disediakan. Nah, kemudian berikutnya ketemu lagi di lapangan Banyumas ketika itu ada hari ulang tahun Pringsewu yang diadakan oleh Kecamatan Banyumas. Ya, tampil lagi. Alhamdulillah saya lihat memang begitu profesional, meskipun masih pelajar ya, masih belajar, tapi saya acungi jempol lah. Dan oh ya, tambahan bahwa Ekspresi ini juga kegiatan sekolah kami itu dalam rangka juga hari ulang tahun Kabupaten Pringsewu yang ke-14. Oke, baik Bapak. Makasih Bapak udah mau meluangkan waktunya buat mampir ke studio SMA Negeri 1 Banyumas di Semas TV. Dan buat kalian semua, para sahabat Semas, makasih udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa buat like, subscribe, and comment di Semas TV. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.